adik-adik semua. Kabar baik kan hari ini? Sekarang kita akan membahas komunikasi yang juga menjelaskan tentang hak dan kewajiban. Eits, jangan pusing dulu ya. Bahasanya santai kok. Komunikasi itu bisa disebut juga berbicara. Jadi, jika kita berbicara kepada orang lain, itu bisa disebut komunikasi. Tapi, ternyata tidak hanya itu. Berbicara juga merupakan hak dari setiap anak. Nah loh, sekarang udah ngomongin hak nih, jangan bingung dulu ya. Menurut Wikipedia, hak itu adalah sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang sejak dia dilahirkan ke dunia, bahkan sebelum lahir loh. Lalu, apa saja ya hak yang dimiliki setiap anak? Pertama, setiap anak itu berhak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya. Kasih sayang yang kayak gimana ya? Kasih sayang itu bisa dilakukan seperti memberikan pakaian, tempat tidur, uang jajan, dan pendidikan, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, anak juga berhak mendapatkan hak bermain. Kira-kira di mana saja anak-anak bisa bermain ya? Anak-anak bisa bermain di lingkungan rumah setelah pulang sekolah atau sebelum belajar, dan jangan lupa membereskan kembali mainannya ke tempat semula. Jadi, adik-adik perlu tahu kalau anak juga punya hak untuk didengarkan pendapatnya. Anak bisa memberikan pendapatnya ketika ada suatu rencana yang dibahas keluarga, seperti liburan. Anak bisa memberikan saran tempat liburan yang akan dikunjungi dan bagaimana melaksanakan liburannya. Hayo gimana? Udah cukup paham tentang hak-hak seorang anak? Harus paham ya. Selanjutnya, kita bahas hak anak di lingkungan keluarga dan sekolah. Pasti adik-adik bingung ya? Ternyata ada juga hak anak di lingkungan keluarga dan sekolah. Pertama, hak anak di lingkungan rumah. Ada 7 hak yang harus didapatkan anak di rumah. Ada yang tahu apa saja? Mari kita cari tahu sama-sama. Hak yang pertama yaitu hak mendapatkan perlindungan orang tua. Seperti apa ya? Perlindungan yang orang tua lakukan. Orang tua dapat memberikan perlindungan kepada anaknya dengan memenuhi segala kebutuhan anaknya dan merawat anaknya ketika sakit. Hak yang kedua yaitu hak mendapatkan bimbingan orang tua. Seperti apa ya bimbingan yang bisa orang tua lakukan? Adik-adik pasti suka mendapatkan tugas dari sekolah, dan kalau tidak bisa mengerjakan, pasti harus bertanya. Adik-adik bisa menanyakan kepada orang tua, dan orang tua pasti akan membantu dan membimbing adik-adik untuk mengerjakan tugasnya sampai selesai. Itulah salah satu bentuk dari hak mendapatkan bimbingan orang tua. Selanjutnya, ada hak untuk mendapatkan kasih sayang orang tua. Tahukah adik-adik semua, kalau membacakan dongeng sebelum tidur dan menemani adik-adik tidur di malam hari, merupakan bentuk kasih sayang dari orang tua kita. Setelah mengetahui jenis-jenis hak anak di keluarga, selanjutnya mari kita bahas tentang hak anak di sekolah. Perlu adik-adik ketahui, ada 3 jenis hak yang harus didapatkan anak di sekolah. Di antaranya, pertama, hak mendapatkan pengajaran. Setiap anak yang bersekolah berhak mendapatkan pengajaran dari setiap guru yang mengajar di kelas, tanpa membeda-bedakan anaknya. Selanjutnya, hak mendapatkan bimbingan, yang berarti ketika proses belajar di kelas, guru harus membimbing secara langsung. Setiap anak yang sedang belajar, terutama yang mengalami kesulitan belajar, hal itu harus dilakukan agar anak dapat mencapai tujuan belajar dan dapat mengembangkan kemampuannya. Yang terakhir mengenai hak anak di sekolah, yaitu bermain dengan teman sekolahnya. Maksudnya adalah guru harus memberikan waktu pada setiap anak untuk dapat bermain ketika mereka berada di sekolah, baik itu bermain di kantin, taman, ataupun lapangan sekolah. Setelah adik-adik belajar tentang hak seorang anak, baik itu di sekolah ataupun di rumah, adik-adik juga perlu tahu kewajiban adik-adik di rumah dan di sekolah. Tahu tidak, apa saja kewajiban anak ketika berada di rumah? Ketika berada di rumah, seorang anak harus belajar dengan giat dan rajin, karena itulah kewajibannya. Setelah itu, anak juga harus mentaati segala peraturan rumah yang telah ditetapkan, tidak lupa menghormati dan menuruti nasihat orang tua.
serta membantu pekerjaan rumah yang dapat dilakukan seorang anak. Lalu, bagaimana dengan kewajiban anak di sekolah? Ketika berada di sekolah, seorang anak harus datang tepat waktu dan berbaris dengan rapi sebelum masuk kelas, tidak membuat kegaduhan ketika belajar, dan mengerjakan tugas yang guru perintahkan. Banyak sekali ya penjelasan pada materi kali ini, tapi tenang saja, akan kita simpulkan sama-sama semua materi yang telah kita bahas. Hak dapat dikatakan sebagai segala sesuatu yang harus kita terima. Hak anak di rumah yaitu memperoleh perlindungan, bimbingan, pendidikan, dan pakaian. Sedangkan di sekolah, seorang anak berhak mendapatkan bimbingan dari bapak dan ibu guru dan hak mendapatkan nilai. Salah satu kewajiban anak di rumah yaitu mentaati segala peraturan rumah dan menuruti nasihat orang tua. Sedangkan di sekolah, kewajiban anak yaitu datang tepat waktu dan belajar dengan tertib. Nah, materi tentang hak dan kewajiban untuk hari ini mudah kan? Banyak sekali jenis hak dan kewajiban yang ada. Agar lebih jelas, kalian bisa cari tahu sendiri ya teman-teman. Siapa bilang belajar pendidikan kewarganegaraan itu susah? Berjumpa lagi di materi berikutnya.